Bapak Ibtu Abdullah. Ya, sekian materi pada siang hari ini. Saya kembalikan ke MC. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Disilahkan kepada rekan-rekan taruna maupun taruni yang ingin mengajukan pertanyaan. Dibuka 3 pertanyaan. Selamat siang Pak. Mohon izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Tiffany Altarisa, notar 2202354. Izin bertanya Pak. Setelah Bapak memaparkan apa itu radikalisme dan terorisme, paham radikalisme sangat berbahaya bagi bangsa. Untuk itu, apakah banyaknya kasus-kasus terorisme atau pengeboman baik di gereja ataupun di tempat yang lainnya, terkhususnya di kantor polisi, menandakan bahwa sistem keamanan di Indonesia dan khususnya di kantor polisi itu masih lemah, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Berikutnya langsung aja 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin pengasuh, mohon izin Pak, izin menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Aryadi Sultan Purnomo, notar 2201050. Izin bertanya. Sebagai generasi muda bangsa yang nantinya akan bekerja dalam melayani masyarakat, saya ingin mengetahui tindak radikal terkecil yang sering terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat. Dan yang kedua, saya ingin bertanya tentang kenapa seseorang yang dapat menghancurkan negara, membunuh banyak orang, merusak citra agama, bisa dibebaskan dan bisa dibebaskan dan bisa hidup bersama masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atas penyesuaian, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Dinda Ardiani Batubara, notar 2202086. Izin bertanya Pak. Pertanyaan saya, tadi di penanggulangan radikalisme itu ada proses rehabilitasi. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, apakah proses rehabilitasi orang yang berpaham radikalisme itu sama dengan proses rehabilitasi orang yang tersangka pengguna narkoba, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih adik-adik taruna-taruni ini. Pertanyaannya berat-berat, tapi sangat bagus ini. Yang pertama tadi siapa yang tanya? Mbak Anissa ya? Iya. Kenapa masih terjadi aksi teror di lingkungan kantor polisi? Bisa disimpulkan bahwa pengamanan kantor polisi itu lemah. Ya bisa jadi.
pengamanan itu lemah. Jadi begini adik-adik, polisi itu salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat, ya, melayani masyarakat. Jadi semua masyarakat itu, jadi polisi tidak pernah berpikir bahwa masyarakat itu akan menyerang, karena kita salah satunya adalah tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan curiga. Berbeda halnya ketika kita memang bertugas untuk mencari, menyelidiki pelaku tindak pidana. Nah, ini kita di sebuah kantor, ada orang datang, semua kita layani. Mungkin dia mau melaporkan, atau dia mau mengurus SKCK, atau dia mungkin mau bertanya tentang sesuatu hal, atau mungkin dia mau mengurus SKCK dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan aksi-aksi teror itu terjadi di lingkungan kantor polisi. Jadi ya bisa jadi lemah dalam pengamanan itu, ya salah satunya mungkin nggak seperti itu. Namun demikian, karena polisi itu tugasnya salah satunya adalah melayani masyarakat, sehingga kita dituntut selalu humanis sebagai anggota polisi itu, sehingga dengan masyarakat terbuka apapun halnya itu. Tapi ini sangat baik kesimpulannya, apakah pengamanan di kantor polisi itu masih lemah, bagus sekali. Dan itulah kenapa cenderung orang keluar masuk. Mungkin adik-adik juga pernah masuk ke kantor polisi, ya, seperti itu, tidak pernah sedikit-sedikit diperiksa KTP atau apa, karena disitulah keterbukaan kita di lingkungan polisi, karena tugas kita salah satunya adalah melayani masyarakat dalam berbagai hal, melayani pelayanan administrasi, baik penerbitan SIM, kemudian SKCK dan lain-lain, melayani dalam bidang penegakan hukum, melayani dalam bidang pengaduan dan lain-lain. Itulah kenapa aksi teror itu salah satunya terjadi di kantor polisi. Namun demikian, kita memang tidak terlepas mungkin ada kurang waspadanya. Namun demikian, pelaku-pelaku di kantor polisi pada umumnya ya berpenampilan muslim dan muslimah, sehingga kita ini sebagai manusia beragama, agama tidak pernah mengajarkan kita melakukan kekerasan. Betul? Ya, betul. Ada adik-adik mungkin yang pernah beragama tapi untuk melakukan kekerasan pasti tidak ada. Nah, disitulah kita selalu berpikir positif. Maka sampai aksi teror itu terjadi di lingkungan aparatur keamanan. Kemudian yang kedua tadi, Purnomo, tindakan radikal terkecil. Tindakan radikal terkecil itu ya mulai dari sikap intoleran tadi. Sikap intoleran tadi. Ketika kita itu merasa memiliki pemahaman paling benar, itulah yang terkecil. Dan kita tidak toleran dengan lingkungan kita, tidak toleran dengan perbedaan pemahaman dalam satu agama atau perbedaan pemahaman berbeda agama. Sikap-sikap sumber-sumber radikal paling kecil mulai dari situ, dari sikap intoleran tadi itu, tidak ramah dengan budaya. Karena budaya kita itu, ini saya kasih contoh ya, kita yang Islam terutama. Islam di Indonesia itu lahir bukan ujuk-ujuk warga kita semua Muslim. Sebelum Islam datang ke Indonesia, yang pertama kali masuk ke Indonesia itu ada Hindu, ada Buddha yang dibawa oleh dari India, mungkin dulu dari Buddha dari
kerajaan Mongol masuk ke kita, kemudian ada lagi Nasrani, mungkin yang dibawa dari misionaris dulu penjajah Belanda, kemudian masuklah Islam. Maka ketika kita beragama Islam di Indonesia, tentu berbeda dengan Islam-Islam di Arab, karena kita diwarnai dengan budaya. Di Arab tidak ada istilahnya tahlilan, tidak ada. Di Indonesia ada. Di Arab tidak ada orang meninggal itu ada doa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 10 hari, tidak ada. Kenapa itu ada di kita? Karena Hindu-Buddha berduluan masuk ke kita. Ulama-ulama yang masuk ke kita itu, ke Indonesia itu cenderung masuk melalui budaya-budaya yang sudah ada. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita harus toleran dengan budaya-budaya itu. Selagi bahwa doa-doa yang diucapkan juga semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah agama, tidak menyimpang dari agama. Itu adalah sikap radikal paling terkecil mulai dari situ, dari sikap intoleran. Kemudian kenapa orang pelaku teror bisa hidup di masyarakat? Demikian ya? Betul? Ya tentu mereka, tapi cenderung pelaku-pelaku teror itu akan mengeklusifkan dirinya. Jarang mereka masyarakat itu membaur bebas seperti masyarakat pada umumnya. Pasti dia eksklusif. Kalau umpamanya dia beribadah, dia masih Tuhan. Mereka yang punya pemahaman-pemahaman radikal, intoleran itu seperti itu. Tidak terbuka seperti kita, karena mungkin ada perasaan. Namanya kita merasa memiliki pemahaman yang berbeda itu tentu ada dalam hatinya itu pasti merasa bersalah atau merasa kok saya seperti ini, ya itu pasti. Sehingga dia cenderung inklusif. Hidupnya seperti masyarakat, tapi pada umumnya dia adalah menginklusifkan diri, tidak semata sering bergaul di masyarakat. Itu deh yang selama ini yang kami pantau terkait dengan radikalisme seperti itu. Jarang mereka yang memiliki pemahaman radikal ini itu gaul di masyarakat. Apa namanya itu? Pembawaan sosialnya bagus-bagus jarang. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kemudian yang ketiga, apakah rehabilitasi pelaku teror atau terorisme itu sama dengan rehabilitasi narkoba? Ya tentu beda. Kalau rehabilitasi radikalisme itu adalah yang direhabilitasi itu adalah apa ini? Pikirannya, pemahamannya. Kalau narkoba itu ya tentu kecanduannya. Bagaimana orang pecandu narkoba direhabilitasi mulai dari sedikit-sedikit. Mungkin ya, karena saya tidak pernah masuk dalam rehabilitasi narkoba, dari mungkin kadarnya itu sehari itu 1 gram, mungkin dipakai dikurangi setengah gram, akhirnya mungkin tidak mampu. Dikurangi sambil mungkin dilakukan diajak kegiatan yang positif. Namun berbeda ketika rehabilitasi radikalisme. Rehabilitasi radikalisme ini harus sering diajak berdiskusi terkait dengan pemahaman agama, terkait dengan nilai-nilai kebangsaan, harus selalu diajak diskusi supaya mereka mulai terbuka. Pernah saya temukan mereka yang sudah terpapar radikal. Saya suruh cari contoh sendiri. Coba cari contoh dasar butir-butir
sila-sila dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dengan dasar-dasar negara-negara Islam. Nah, kalau kita suruh bandingkan antara negara-negara Islam, contohnya di Malaysia, mungkin di Arab Saudi, di Brunei, itu negara-negara Islam. Di-download dasar negara dibandingkan dengan Islam, dengan Pancasila. Coba bandingkan, lebih Islami mana dasar negara Pancasila dengan dasar negara Islam. Saya contohkan seperti itu. Kalau masih kurang yakin lagi dengan Indonesia, bagaimana Indonesia itu ramah dengan semua agama, bahkan sangat kehidupan kita justru lebih Islami karena saya orang Islam. Kamu pergi ke Malaysia, kira-kira sulit nggak mencari masjid? Kalau di Malaysia itu kita mau cari masjid saja, mau sholat Jumat, mesti pakai taksi. Kalau sini jalan kaki sampai dari sini ke Masjid Depan ada, dari sini ada ke Al-Falah ada, dekat semuanya. Kalau di Malaysia di Kuching mungkin dari sini sampai Pinyong. Gitu. Kita mesti mengeluarkan uang 100.000 PP untuk naik taksi untuk pergi ke masjid. Bahkan saya pernah antar berobat di salah satu rumah sakit terbesar di sana pun tidak ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat seperti ini. Sampai saya bandingkan kalau dengan mereka-mereka yang sudah terpapar terkait dengan radikalisme itu, supaya mereka tuh paham bagaimana Indonesia ini nilai-nilai kebangsaannya harus tahu. Dan terkait dengan perbedaan tadi, leluhur kita itu sudah menggaungkan terkait dengan simbol negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari zaman Majapahit. Artinya apa? Artinya leluhur kita itu juga sudah memahami bahwa Nusantara ini penuh dengan perbedaan, dan perbedaan itu juga bukan kehendak manusia, semua kehendak Tuhan. Ada dalam satu ayat bahwa kita manusia itu harus saling mengenal satu sama lain. Tuhan itu menciptakan manusia itu bersungguh-sungguh berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Artinya kalau kita sudah saling mengenal, kita tuh banyak maklumnya gitu. Kalau kita berbicara dengan orang Batak itu kasar, dengan orang Solo itu halus, mungkin dengan orang Dayak, orang Melayu berbeda-beda, supaya kita saling memakluminya. Itu udah ada dalam satu ayat Tuhan memfirmankan seperti itu, supaya kita harus banyak maklum hidup itu, supaya kita damai. Artinya Tuhan itu menciptakan manusia itu juga suka dengan kedamaian, bukan suka dengan perbedaan yang menunjukkan dan radikal. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, ada tambahan? Satu pertanyaan boleh? Izin atasan, izin lagi, izin rekan, perkenalkan nama Taruna Muda Muhammad Nur. Izin bertanya. Saya banyak melihat di media sosial, termasuk di daerah saya, yang tanda kutip perilakunya itu hampir sesuai dengan pola jaringan teror, seperti melakukan pengajian, terus kadang-kadang sering mengucap ataupun menentang keputusan pemerintah daerah saya, dan juga sering menentang pelaksanaan adat dan istiadat juga di daerah saya. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana pendapat Bapak, dan menurut Bapak apakah yang harus dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara ketika ada hal tersebut? Siap, terima kasih, Pak.
bagaimana sikap aparatur sipil negara apabila ada orang yang menentang dengan kebijakan pemerintah. Demikian. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa pola-pola penyebaran paham radikal itu ketika ada kebijakan pemerintah mungkin yang kurang rakyat atau mungkin kurang disukai dengan rakyat, itu akan digoreng terus di media sosial. Sikap kita sebagai aparatur sipil negara ya tentu jangan ikut-ikutan kita, justru jangan ikut-ikutan kita ikut mereka. Silakan adik-adik sebagai calon aparatur sipil negara, ketika ada berita-berita hoax di media sosial atau terkait dengan adanya penolakan kebijakan pemerintah, ya mengambil sikap. Yang pertama adalah kalau memang tidak bisa berkomentar untuk membela pemerintah kebijakan pemerintah, cukup diam saja, jangan ikut-ikutan. Karena ketika ada yang memperkeruh, karena nama rekan-rekan ini sudah tercatat di Badan Kepegawaian Negara, tentu track record rekan-rekan itu di media sosial akan tahu. Ketika nama saya Abdullah itu diketik di Abdullah di Google itu muncul semua di sana itu. Media sosialnya mudah dicari, makanya bijaklah dalam bermedia sosial. Mudah, ya, mudah bijaklah dalam bermedia sosial, jangan mudah mengomentari ketika yang ada juga kita belum tentu juga kebijakan pemerintah itu, walaupun kita sebagai aparatur sipil negara itu setuju, mungkin kan setuju juga, banyak juga. Nah, ada juga banyak juga pegawai aparatur sipil negara yang terpapar dengan paham-paham radikal. Dulu di Ayub juga ada, seorang guru juga ada ikut live kasus terorisme, ada juga. Ternyata dia punya hubungan dengan pelaku teror, punya kedekatan. Jadi hal seperti itu, karena barang itu masuk itu di dalam lini apapun. Jadi sebagai aparatur sipil negara, bijaklah dalam bermedsos, ya. Jangan mudah terpapar. Kalau bisa dicari yang berita yang benar. Ya, kalau di aplikasi itu ada untuk mencari berita hoax atau tidak, itu kan ada aplikasinya, yang tinggal kita tulis judulnya di situ, ini hoax atau tidak. Berita itu ada, aplikasi itu ada. Silakan. Ini kaum milenial semua, saya kira kalau hal-hal masalah media sosial ini bukan hal yang tabu lah, pasti mudah. Bagaimana cara membuktikan berita itu benar atau tidak? Nah, nanti dicek di HP-nya, ditarik supaya ditahu. Saya kira itu Pak Fahmi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dengan taruna-taruni STTD Kabupaten Mempawah. Semoga bermanfaat untuk bekal ke depan menjadi seorang aparatur sipil negara dan memiliki ketahanan dalam menolak dan menangkal paham radikal, baik masuk ke diri rekan-rekan taruna-taruni sekalian maupun terhadap keluarga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saiful Fahmi SPD karena telah memimpin jalannya acara ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibtu Abdullah SH selaku Kasat Intelkom Polres Mempawah.
yang telah menyampaikan kuliah umum serta membagikan ilmu dan pengalamannya untuk para taruna-taruni yang hadir pada acara ini. Kami semua berharap materi yang diterima dapat menambah wawasan kami semua. Laporan Komandan Kombir. Rakyat, semuanya duduk diam. Diam. Perkuliahan umum telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Silakan. Terekam. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum acara berakhir, mohon izin kepada Bapak Ibtu Abdullah SH agar berkenan untuk foto bersama taruna-taruni. Mohon izin kepada rekan taruna-taruni disilakan untuk berdiri. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk.